Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Perkenankan saya Muhammad Naufal, mahasiswa UT UPBJJ Pontianak, NIM 0426686695, selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi, untuk menyampaikan uraian pokok perkara dan argumentasi hukum yang menjadi dasar gugatan terkait tindakan wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat Tuan Budi dalam perjanjian jual beli tanah yang sah menurut hukum. Uraian yang pertama, uraian fakta hukum. Yang mulia, berdasarkan bukti tertulis dan keterangan penggugat, dapat diuraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Pada 15 Januari 2003, penggugat dan tergugat mengadakan perjanjian jual beli tanah seluas 1.000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor, dengan nilai transaksi 1 miliar rupiah. Yang kedua, telah disepakati bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, pembayaran sebesar 300 juta rupiah sebagai uang muka. Tahap kedua, sebesar 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan sejak tanggal perjanjian. Ketiga, tergugat hanya melaksanakan pembayaran tahap pertama namun tidak melunasi sisa pembayaran hingga melewati batas waktu. Keempat, penggugat telah menyampaikan 2 kali somasi secara sah namun tidak ditanggapi oleh tergugat. 5. Alasan tergugat bahwa pinjaman bank belum cair tidak pernah dicantumkan atau disepakati dalam perjanjian sebagai penghambat pelaksanaan prestasi. 6. Akibat kelalaian tergugat, penggugat mengalami kerugian nyata berupa terhalangnya hak untuk menjual tanah kepada pihak lain dan terhentinya rencana pemanfaatan aset tersebut. Fakta-fakta ini menunjukkan terdapat tindakan ingkar janji wan prestasi yang nyata dan dapat dibuktikan di dalam persidangan. 2. Analisis yuridis. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, pembuatan tergugat memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana diatur dalam 1. Pasal 1239 Kitab Undang Hukum Perdata. Setiap perilaku untuk berbuat sesuatu apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, ia diwajibkan mengganti biaya kerugian dan bunga. Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar sisa harga tanah tersebut. 2. Pasal 1243 Kitab Undang Hukum Perdata. Ganti rugi wajib dibayarkan apabila debitur dinyatakan lalai dengan surat peringatan atau somasi. Penggugat telah memberikan 2 kali somasi sehingga kelalaian tergugat telah sah secara hukum. 3. Pasal 1338 KUH Perdata Fakta Sunt Servanda. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut sah karena 1. Ada kesepakatan, 2. Kecakapan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Sebab yang halal. Dengan demikian, alasan tergugat mengenai pinjaman bank tidak memiliki kekuatan hukum untuk menunda atau menghapuskan kewajiban prestasi. 4. Doktrin wan prestasi. Menurut doktrin Survekti dan R. Setiawan, wan prestasi terjadi ketika debitur 1. Tidak memenuhi prestasi, 2. Terlambat memenuhi prestasi, 3. Atau memenuhi prestasi tanpa tidak sebagaimana mestinya. Dalam kasus ini yang mulia, unsur terlambat memenuhi prestasi tidak memenuhi prestasi terpenuhinya sepenuhnya. 3. Argumentasi hukum penggugat. Yang mulia, penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban sesuai perjanjian dan telah menunjukkan itikat baik. Sebaiknya tergugat jelas lalai dan tidak menunjukkan upaya nyata untuk melunasi kewajibannya. Akibat klien tersebut, penggugat menderita 1. Kerugian material, 2. Hilangnya kesepakatan ekonomi, 3. Terhambatnya pemanfaatan hak atas tanah tersebut,
Dan 4. Gangguan kepastian hukum yang seharusnya dilindungi. Karena perjanjian bersifat mengikat, maka tidak ada alasan hukum bagi tergugat untuk menghindar dari kewajiban pembayaran. Yang keempat, petitum atau tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat melalui kuasa hukum pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa bayar tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi material atas kerugian penggugat, yaitu biaya kerugian dan bunga sesuai ketentuan pasal 1243 KUH Perdata. 5. Menyatakan penggugat berhak untuk membatalkan perjanjian jika tergugat tetap tidak melunasi dalam waktu yang ditetapkan pengadilan. 6. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara. Yang terakhir 5. Penutup. Demikian Yang Mulia, berdasarkan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas itikat baik, kami mohon agar Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan penggugat demi tegaknya nilai-nilai hukum dalam hubungan perdata. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.